Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada video kali ini saya akan menanggapi bagaimana apa yang terjadi di Sukabumi, yaitu ada satu villa yang dirusak oleh warga karena villa tersebut dipakai untuk ibadah retreat oleh anak-anak sekolah. Dan kemudian kita lihat dalam video itu bagaimana villa itu dibuat porak-poranda. Dan kemudian di dalam penjelasan, kalau kita baca di dalam berita detik.com, di situ menjelaskan bahwa warga datang dan kemudian merusak tempat itu setelah habis Jumatan. Bahkan orang habis sembahyang pun bisa melakukan dosa. Ya, bahkan penjelasan daripada kepala desa di tempat itu menjelaskan bahwa kalau tempat dipakai untuk beribadah, kalau sudah ada izin, kami tidak menjadi masalah. Kami menjunjung tinggi toleransi. Toleransi bukan begitu caranya, Pak. Jadi ada banyak juga tempat ibadah kalian yang sebenarnya tidak ada izinnya, tapi tetap dibiarkan beroperasi. Nah, ini villa dipakai untuk retreat, ya, dipakai untuk retreat, tapi didatangi oleh warga dan kemudian dirusaki. Bahkan di dalam berita ini, kalau saudara baca di dalam berita detik.com, bahkan dilakukan setelah habis ibadah Jumat, ya, dilakukan setelah habis Jumatan. Dan bayangkan saja, orang habis ibadah bisa melakukan kejahatan, apalagi orang yang tidak pernah sembahyang. Orang yang baru habis ibadah bisa melakukan kezoliman. Orang yang habis ibadah bisa melakukan tidak toleransi kepada keyakinan lain. Nah, selalu menjadi alasan adalah izin. Banyak juga musola yang tidak ada izin tapi dibiarkan beroperasi. Tapi orang Kristen beribadah di rumah tidak boleh, beribadah di gereja tidak boleh, sewa gedung tidak boleh. Bahkan berdoa di rumah sendiri didatangi dan dipukul, gereja dibakar, gereja dirusak. Ya, Natal tidak boleh, semua tidak boleh. Tapi mereka biarpun tanpa izin pun boleh. Apakah karena kami ini minoritas? Apakah karena kami ini yang paling sedikit di republik ini sehingga dianggap bahwa harus ditindas? Ya, saya pernah bertanya kepada satu ustadz, karena yang kami tinggal ini bersebelahan dengan masjid. Suatu waktu saya mendengarkan khotbah begini. Agama Islam itu agama yang toleransi, agama yang damai dan sebagainya. Dan ketika kami berdiskusi bersama-sama, karena kami selalu berbagi cerita, minum kopi bersama, begitu. Jadi saya bertanya waktu main ke rumah Bapak ini, saya bertanya, Bapak, saya selalu dengar begini, tapi kenyataan yang kami lihat itu membuat kami orang Kristen itu bertanya-tanya adalah, Bapak mereka khotbah tentang agama yang penuh damai, tapi kenyataan yang kami lihat itu seperti ini. Ya, memang itu bukan terjadi semua orang, tetapi beberapa oknum yang tidak mengerti, yang mabuk agama, ya, mereka melakukan hal-hal itu. Dan sangat disayangkan sekali, hampir setiap tahun banyak rumah orang Kristen dirusak, banyak rumah, bahkan tempat ibadah orang Kristen, gereja pun dirusak, dilarang beribadah, dilarang merayakan Natal, bahkan ibadah retreat pun diusir dan sebagainya. Sebenarnya negara ini negara apa sih sebenarnya? Berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hanya berlaku untuk sekelompok orang. Dan yang menjadi masalah yang memang saya lihat di dalam video-video yang beredar adalah polisinya ada di situ loh. Polisi, bayangkan polisi ada di situ tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri saja. Dan kemudian nonton apa yang dorang buat itu, kasih pica kaca, balik-balik bangku, bawa salib keluar, buang, kemudian kaca-kaca dirusak, motor-motor dirusak dan sebagainya. Tapi polisinya berdiri, kemudian melihat saja begitu. Dalam video itu jelas itu sebenarnya videonya editan atau tidak, ya. Bahkan dibilang sudah ditangani dan sudah dibicarakan bersama-sama. Segampang itu, ya, Bapak menyampaikan seperti. Tapi setiap tahun orang Kristen selalu mendapatkan penganiayaan, tempat ibadah ditutuplah dan sebagainya, ya. Jadi
Semoga ditindak dengan tegas. Ya, apa yang dilakukan itu ditindak dengan tegas supaya jangan sampai itu, karena ini setiap tahun berulang. Tapi pemerintah seperti takut kepada ormas daripada menegakkan keadilan. Jadi kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anak yang atau jemaat di sana yang melakukan penganiayaan ini, terutama mental mereka, kiranya Tuhan tolong. Roh Kudus memberikan kekuatan supaya jangan sampai mereka terganggu mental mereka, juga kiranya iman mereka semakin kuat dan semakin bertumbuh. Dan kiranya Tuhan menguatkan semua orang percaya dimanapun di tengah-tengah situasi-situasi yang seringkali seperti ini terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.